Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita jelaskan dari pertemuan sebelumnya, bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam menakwilkan mimpi seseorang, yaitu dua di antara salah satu pemuda, yang dimana yang satunya akan disalib dan akan dimakan oleh para burung, sebagaimana ia bermimpi bahwasanya ia membawa sebuah roti di kepalanya. Kemudian para burung mendatanginya. Roti itu adalah bangkai dari badannya sendiri. Sebagaimana para burung gagak ketika ada bangkai manusia, maka ia mendatanginya dan mencicipinya. Dan dari salah satu pemuda yang lainnya, sebagaimana yang ia mimpikan bahwasanya dia memeras sebuah anggur untuk rajanya. Dan itu terbukti setelah 3 hari dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, maka sekeduanya dihukumi oleh raja. Yang satu menjadi pemberi minuman seorang raja, kembali dari pekerjaannya yang dulu, dan yang satunya disalib. Setelah disalib dan jasadnya tidak dimakamkan sebagai hukuman, dia disalib agar dilihat semua orang bahwasanya siapa yang berusaha ingin membunuh raja, entah dengan cara membuat siasat-siasat ataukah dengan cara meracuninya, maka hukumannya seperti ini. Dia akan disalib di depan semua orang dan dia tidak akan diturunkan jasadnya sehingga para burung memakannya sebagai penghinaan baginya. Namun di sini kebaikan yang Allah berikan kepada dua orang ini itu bukan penghinaan, akan tetapi kemuliaan disebabkan mereka berdua ini telah masuk ke dalam Islam. Karena dia bersama Nabi Yusuf ketika di penjara selama beberapa waktu, dan semua yang di penjara masuk ke dalam Islam, alhamdulillah. Yang kedua, setelah mereka keluar, karena yang satu ini yang memeras untuk minuman seorang raja, dia sangat berterima kasih kepada Nabi Yusuf, sehingga dia mengatakan, adakah hajatmu yang saya akan bantu ketika saya di luar? Maksudnya mungkin kalau kau menginginkan kepada raja bahwasanya kamu masuk ke dalam penjara karena disolimi oleh Zulekha, ataukah adakah dari keluargamu yang saya tunaikan hajatnya? Maka Nabi Yusuf mengiyakannya. Kalau begitu ingatlah saya kepada rajamu, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa qala lilladzina dhanna annahu najim minhuma, berkata dari salah satu yang mengira bahwasanya dia telah akan bebas. Apa katanya? Udkurni inda rabbak, maka ingatlah saya kepada rajamu. Akan tetapi fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, syaitan melupakan orang ini agar ia mengingat dari pesan Nabi Yusuf alaihi salam. Falabisa fis sijni bid'a sinin, maka Nabi Yusuf dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang ini melupakan Nabi Yusuf selama 7 tahun. Jadi orang ini dari kerajaan raja ketiga Mesir, dia yang memeraskan minuman raja sampai 7 tahun lamanya. Dia tidak mengingat dari pesan Nabi Yusuf bahwasanya Nabi Yusuf kalau bisa dibebaskan, karena dia dimasukkan ke dalam penjara secara zalim. Kenapa? Karena Allah lupakan. Sampai-sampai raja sudah meninggal dan diberikan kerajaan itu kepada anak raja.
yang dimana anak raja inilah yang akan memulai agama tauhid di kota Mesir. Akhirnya raja sudah meninggal. Anak raja ini ketika dia tidak lama menggantikan ayahnya, dia bermimpi. Apa mimpinya? Kata Allah Azza wa Jal, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanun ya'kuluhunna sab'a hijab. Kata raja, saya bermimpi melihat ada 7 sapi yang gemuk itu memakan 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dan saya melihat ada 7 rumpun padi yang subur, kemudian muncul 7 rumpun padi yang kering. Kemudian 7 rumpun padi yang kering ini menyeliputi yang subur. Kemudian semuanya habis. Apa kata dia? Ya ayyuhal mala'u uftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau begitu wahai, ini raja ketika dia bermimpi malamnya langsung mengumpulkan seluruh penyihir-penyihir yang ada di kota Mesir. Seluruh yang bekerja di pendeta-pendeta Amun, orang-orang pemuka-pemuka agama Amun yang menyembah ini, yang menyembah batu, dia kumpulkan agar mentakwil mimpi orang ini, agar mentakwil mimpi raja, dan dia tidak mampu mentakwilnya. Sampai di waktu 3 hari. Kata raja, kalau kalian tidak mampu mentakwilkan mimpi saya, bahkan para penakwil, para penyihir Mesir mengatakan ini biasanya cuma mimpi-mimpi biasa, ini hanya mimpi yang tidak ada makna. Akan tetapi raja, karena dia seorang raja, mengatakan ini tidak mungkin. Akhirnya di hari kedua raja bermimpi yang sama. Lalu raja menekankan bahwasanya tidak mungkin, seandainya ini mimpi yang tidak memiliki makna, maka pasti saya tidak bermimpi berulang kali. Sehingga kata raja, kalau di hari ketiga kamu tidak mampu mentawilkan mimpi saya, maka sekalian semuanya akan saya masukkan ke dalam penjara. Akhirnya para penyihir, para pendeta ini, para pemuka agama itu berusaha mentakwilkan mimpi raja. Di hari ketiga tidak mampu juga. Akhirnya pemeras raja yang dimana dia memeraskan minuman dari bapaknya seorang raja, baru teringat setelah waktu habis 7 tahun. Karena yang memeras minuman raja pada saat ini yang bermimpi ada 7 sapi yang gemuk memakan 7 sapi yang kurus, itu anak raja. Baru dia bermimpi bahwasanya saya pernah bermimpi ketika saya dipenjarakan oleh bapakmu, ada seseorang yang namanya Yusarsif yang bagus sekali dalam mentakwilkan mimpi dan tepat, dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Yusarsif ini adalah Yusuf. Orang Mesir itu senantiasa memberikan sif. Jadi misalnya Zainazif itu dikatakan Yusarsif, artinya Yusuf. Tapi ketika dia dibeli oleh Sulaikha menginginkan agar ada nama-nama Mesir yang membekas pada Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia diganti namanya Yusarsif. Inilah yang diberikan oleh raja. Jadi pelajaran yang kita ambil di subuh kali ini, bahwasanya seorang raja bermimpi, yaitu ada 7 sapi yang gemuk memakan 7 sapi yang kurus, dan ada 1 rumpun padi yang hijau. Kemudian muncul rumpun padi yang sudah artinya tidak hijau lagi, kemudian memakan dan habis. Apa kata wil mimpi ini? Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Namun di sini semua para penyihir, para tabir mimpi, para pemuka agama yang tidak di atas hak, yaitu para penyembah berhala, itu tidak mampu mentakwilkan mimpinya, sehingga mereka dipenjara, kemudian
diingatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya yang memeraskan minuman raja ini disuruh agar mendatangkan orang ini. Akhirnya dia ceritakanlah pemeras ini kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengabarkan takwil tersebut dan takwilnya benar. Dan insyaallah akan kita jelaskan bahwasanya karena raja tidak puas hanya mendengarkan kabar dari takwil Nabi Yusuf, akhirnya raja ingin berketemu dengan Nabi Yusuf. Insyaallah di pertemuan selanjutnya, apakah raja ketemu dengan Nabi Yusuf atau tidak? Insyaallah semoga Allah memudahkan kita di atas ketaatan kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.